sekarang ini kan muncul, kemarin kan percuma lapor polisi jadi Iya, tagline iya. ya, jadi Iya, betul, trending betul. yang bukan main. Lalu Hmm. muncul lagi namanya no viral, no justice. Kalau Iya, tidak betul, betul, betul. viral, ini Iya, tidak ada nggak ada sistem keadilan. pengadilan yang bisa memprosesnya itu loh. Intinya kalau nggak viral Oke, nggak oke. diproses. Kan itu. Ini Baik, tidak baik. lanjut dari yang tadi buat apa nama percuma lapor polisi itu. Ini ada yang baru yang kita sebut dengan no viral, no justice. Ini kan sesuatu yang ya secara sosiologis mungkin hal yang biasa, tapi sebenarnya ini merupakan apa ya fakta yang menohok bagaimana sistem Betul, peradilan betul. pidana kita terutama itu dijalankan. Ya. Kalau tidak diviralkan, kok tidak ditindaklanjuti itu kan repot itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Seperti biasa, di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita recording di hari Ahad nih. Insya Allah Ya, ya, tetap semangat. tetap semangat. Iya. Prof, ada berita menarik nih. Hmm, Jadi, ada penganiayaan ya, siap. yang dilakukan oleh Halpian Sembiring Meliala, ya, Hmm, yaitu pria berusia 45 tahun yang penuh arogan menghajar pemuda di depan minimarket. Nah, ini viral videonya, nanti bisa dilihat di video ini nih. Nah, dia ini adalah kader Satgas Cakra Buana PDIP. Nah, dia berposisi sebagai sekretaris Satgas Cakra Buana PDIP di Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Prof. siap. Jadi Halpian ini yang tersangka kasus ini ternyata tidak ditahan setelah saya Hmm, cari-cari. Ternyata ya. tidak ditahan, soalnya katanya ancaman hukuman pidananya itu di bawah 5 tahun. Namun Ya. di kasus yang serupa, taruhlah kita tahu ada Habib Bahar yang baru keluar kemarin, itu kasusnya juga penganiayaan. Ya. Hmm, Tapi beliau ditahan. Ini bagaimana, Prof, untuk melihat dua kasus yang serupa tapi beda hasil ini, Prof? hmm, ya. Baik, saudara sekalian, netizen dimanapun saudara berada, dan Mas Aab, secara umum kita merujuk pada ketentuan tentang penahanan itu di pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hmm. Jelas itu ya. Secara garis besar memang dikatakan di pasal itu diatur tentang syarat objektif dan syarat subjektif. Kan begitu. Nah, Betul, betul. syarat objektif itu bisa ditahan ya seorang tersangka dengan cukup bukti tentu saja ya. Itu Hmm. kalau ancaman pidana tindak pidananya itu adalah 5 tahun atau lebih. Ya, Oke, lima baik, baik. tahun atau lebih. Jadi Hmm. bisa 5 tahun, bisa lebih dari Lebih lima ya. tahun. Nah, sementara yang disebut dengan syarat subjektif itu umumnya merujuk pada ketentuan misalnya adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri atau Hmm. juga menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi. Nah, itu yang syarat subjektifnya. Oke. Nah, kemudian pasal yang menjerat saudara apa kita sebut inisialnya apa ini? Halpian, Halpian. Alpian ya. Alpian HSM. ya, Alpian Sembiring ya kalau nggak salah ya, HS ya. Ini bukan Hmm. inisial lagi nih. Saudara Sudah HS ini dibongkar kan loh. ya, itu dijerat dengan pasal penganiayaan terhadap anak, dan itu diatur secara khusus pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya. Kemarin juga sudah Hmm. sempat kita singgung kan tentang Hmm. perlindungan anak itu. Jadi di situ dikatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, Baik. lalu sanksi pidananya itu diatur di pasal 80 Undang-Undang tadi, dikatakan begini, Mas. Yang di ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7C tadi, ya, Ya. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, jadi
kalau misalnya dalam hal ini juga tidak ada kekhawatiran penegak hukum, terutama dalam hal ini polisi itu bahwa yang bersangkutan mau melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mungkin juga mengulangi tindak pidananya, nah ini juga nggak perlu ditahan. Karena memang ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, jadi ini kita fair saja ya. Jadi kita harus bertindak adil juga. Ya memang bisa tidak ditahan. Kecuali tadi orangnya memang berangasan ya. Wah ini nanti paling melakukan lagi gitu ya. Kemudian menghilangkan barang bukti, ada keterkaitannya ditambah dengan yang unsur objektifnya tadi. Kalaupun itu nanti ya tergantung dari polisi lah bagaimana. Kadang-kadang memang polisi mempunyai penilaian tersendiri. Nah kemudian yang menyangkut tentang Habib Bahar, kalau kita lihat anaknya, yang anak itu kan mestinya di sesuai undang-undang anak itu harusnya di atas 18 itu tidak anak ya. Tapi 18 ke bawah itu yang masih disebut anak. Nah, 2 anak yang dihajar oleh Habib Bahar ya, itu terutama yang satu tuh ya, yang satu itu lebih dikatakan menderita luka berat. Nah, ketika penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan itu menimbulkan luka berat, nah ini kita masuk di yang ketentuan pasal 80 tadi, tapi di ayat yang kedua, Mas. Itu ditentukan bahwa dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Berarti kan ada angka 5 di sini. 5 tahun ini juga menjadi kewenangan polisi untuk menahan. Dan itu. Nah, jadi kalau kita secara jujur ya harus juga jujur dan objektif membedakan. Memang kasusnya berbeda. Sedangkan yang kemarin diajar oleh HS itu saya kira tidak menimbulkan luka berat. Baik, Prof. Kalau misalkan kita mengalami hal serupa ya dengan dihajar HS misalkan, tindakan apa yang bisa kita lakukan, Prof, ketika mengalami kekerasan seperti kasus ini, Prof? Yang pertama, ini kan bukan delik aduan ya. Jadi siapa korban atau yang melihat itu sebenarnya bisa kemudian menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini aparat penegak hukum. Supaya apa? Ya, supaya ada kejelasan bagaimana tindak lanjut dari adanya tindak pidana yang kita saksikan atau mungkin kita alami. Nah, kemudian nanti memang ada hal yang bisa kita lakukan, apakah nanti penyelesaiannya itu melalui cara restoratif justice ya. Jadi dengan menghadirkan semua pihak di situ, tapi yang jelas harus ditangani, atau kita menggunakan cara SPP ya, sistem peradilan pidana. Nah, itu juga bisa dilakukan sehingga keadaan semacam ini memang ke depan tidak terus terjadi ya. Jangan hanya karena masalah sepele kemudian anak menjadi korban, baik itu di rumah tangga maupun di luar rumah tangga, baik oleh keluarga maupun oleh orang lain. Karena memang kenapa kok kita itu menghindari supaya anak itu tidak menerima kekerasan? Karena rata-rata kekerasan yang menimpa anak itu akan menjadi trauma tersendiri di masa depan. Bisa kemudian dia meniru karena bisa dia kemudian dendam, atau dia akan merasa trauma tadi ya, mengalami ketakutan yang luar biasa ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dianggap dia lebih kuat atau mungkin lebih bisa merepresi dia. Jadi ini yang ditakutkan, padahal masa depan anak itu kan masih jauh sekali. Dan ini bisa membuat anak itu labil. Jadi ini hukum pidana memang berusaha untuk bagaimana melindungi anak itu dari ancaman kekerasan yang kemungkinan terjadi baik di dalam rumah tangga, baik oleh keluarga maupun oleh orang lain yang berada di luar rumah tangga itu. Kalau misalkan untuk pelaporan ya, misalkan kita mengalami ya, saya misalkan mengalami penyerangan. Ya. Hal apa aja yang mesti saya siapin, Prof? Misalkan kalau melapor ya, apakah perlu ada visum atau gimana, Prof? Iya, visum itu kan harus atas perintah polisi, Mas. Jadi memang yang paling tepat itu segera melapor pada pihak keamanan setempat. Itu mesti ada kan di
Beberapa tempat itu apakah itu atau di lingkungan kita setempat. Kalau itu ada RT, ada RW, kadang-kadang kalau di tempat yang umum ya biasanya ada satpam ya, satuan pengamanan, itu langsung kita hubungi di sana dan sekaligus minta perlindungan. Nah, setelah itu langsung ke polisi atau memanggil polisi kalau ada. Kalau dia harus segera lapor polisi, mendokumentasikan. Nah, sekarang kalau lebih tepat lagi Mas, ada CCTV, ada mungkin orang yang sedang memotret. Nah, itu bisa kita lakukan itu, mendokumentasikan, melaporkan, nanti setelah ke polisi, ya biasanya dari kepolisian itu ada surat untuk dimintakan visum ke dokter. Nah itu supaya harus segera, karena kalau sudah nanti selang berapa lama, kalau lebam itu kan terus hilang. Jadi tidak segera ini ya, tidak segera bisa kita tangani, berarti bekasnya akan hilang. Tapi tadi saya katakan, kalau bisa kan memang unsur pidana, ya tindak pidana itu kan untuk pemidananya dikatakan ultimum remedium. Ini loh, maksud saya itu jangan kemudian dikit-dikit harus ke SPP orang di penjara. Kita juga harus ada kebiasaan kita menyelesaikannya secara tadi saya sebutkan sebagai restoratif justice. Kalau ada bisa kita rembuk ya, ini permasalahan selesai. Mungkin juga ada imbal balik, misalnya memberikan ganti kerugian dan seterusnya. Saya kira tidak ada masalah. Jadi tidak harus dipenjara orang itu, tapi diproses ya. Nah, cuma tadi saya katakan bisa dua, apakah melalui RJ, restoratif justice, atau melalui SPP atau sistem peradilan pidana, yang itu berarti harus ya melalui penyidikan, kemudian sampai penuntutan, sampai pada pemeriksaan di depan persidangan hakim gitu. Oke. Yang ingin saya tanyakan lagi, Prof. Mengapa arogansi di kasus ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan taruhlah misalkan merasa kebal hukum ya, karena dekat dengan kekuasaan atau gimana ya? Karena ya kita tahu ya, orang-orang yang arogan itu kan orang-orang yang punya backingan gitu loh, kan biasanya gitu ya. Iya. Jadi memang sejak kemarin tuh kita kan ngomong soal curigation itu ya Mas, kecurigaan. Iya, betul. Curigation. Kecurigaan itu kenapa kita muncul, karena tadi ada orang-orang atau kelompok orang yang sering atau dinilai sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kan gitu toh? Ada orang-orang yang memang dilaporkan tidak ditindaklanjuti, kan gitu kan? Ada yang dalam tanda kutip kebal hukum itu. Tapi prinsipnya kita kan punya prinsip hukum namanya equality before the law. Cuma dalam praktek ya, saya kan pengajar hukum dan masyarakat. Equality before the law yang menjadi prinsip hukum itu kadang-kadang itu hanya mitos, ya. Jadi hanya mitos yang dibuktikan kebohongannya setiap hari. Nah, ini kalau perspektif saya ya di law and society itu, equality before the law, just a myth that lie daily. Jadi yang dibuktikan kebohongannya itu setiap hari. Bahkan sekarang ini kan muncul, kemarin kan percuma lapor polisi jadi tagline jadi trending yang bukan main. Lalu muncul lagi namanya no viral, no justice. Kalau tidak viral, ini tidak ada pengadilan yang bisa memproses. Intinya kalau nggak viral nggak diproses. Ini tidak lanjut dari yang tadi buat percuma lapor polisi itu. Ini ada yang baru yang kita sebut dengan no viral, no justice. Ini kan sesuatu yang ya secara sosiologis mungkin hal yang biasa, tapi sebenarnya ini merupakan fakta yang menohok bagaimana sistem peradilan pidana kita terutama itu dijalankan. Ya, kalau tidak diviralkan, kok tidak ditindaklanjuti, itu kan repot itu ya. Nah ini coba karena sekarang sudah medianya semacam ini ya, medsos kita, sistem internet kita sudah begitu lumayan lah ya, lumayan. Artinya kejadian di detik ini, di waktu ini itu langsung saja bisa. Akurasinya bisa cepat ya, betul. Makanya kalau misalnya ya ini kan masih ada simpang siur juga ini Mas, antara keterangan dari pihak korban dengan pihak pelaku. Pihak korban mengatakan, oh enggak, dia ini anaknya pendiam dan macam-macam ya, saksinya ibunya juga mengatakan begitu, nggak mungkin melawan, apalagi kok mengata-ngatain orang lain yang lebih tua dan seterusnya. Sedangkan yang pihak di sini ya, temannya dari pelaku ini mengatakan, wah itu enggak sopan, itu kurang ajar. Nah,
Nanti memang harus itu di cross check, ya kan? Betul, betul, betul. Apapun menurut saya, meskipun anak itu kurang ajar ya, jangan kemudian dipukulin macam itu. Hmm. Videonya jelas kok ya. Mengerikan. Jelas sekali itu. Kalau hanya Hmm. orang itu, makanya kalau hanya cuma ngumpat-ngumpat, Mas, Iya, iya. memaki, mungkin hanya penghinaan ringan gitu loh ya. Betul, Tapi betul, begitu betul. sudah ini tangan maju, wah kena ini. Betul. Minimal penganiayaan ringan, ya kan? Nah, nanti Iya, lebih iya. lanjut lagi bisa apa? Penganiayaan berat dan itu ancamannya bisa di atas 5 tahun. Apalagi kok begitu antem sekali mati, itu kan bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oh, jangan dikira enggak terjadi. Nah, Hmm. kalau ini yang diantem sekali mati, itu nanti 80 yang ketiga, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, tadi yang kan ada 80 yang pertama, kedua, ketiga. Iya. Kalau yang pertama tadi kan hanya 3 tahun kan, Iya. maksimal. Ini itu 5 tahun, kemudian sampai 15 tahun. Jadi kan ya memang kita harus itu menahan diri, jauh anak itu antem pisan mati piye. Itu jadi Iya, betul. penganiayaan berat yang menimbulkan Iya, matinya iya. seseorang. Wah, itu juga lebih berbahaya. Oke. Jadi kalau kembali ke persoalan tadi, memang apapun latar belakang partai dan seterusnya ya, saya kira memang arogansi itu harus kita hindari, apalagi terhadap anak yang tadi kita sebutkan masa depannya masih begitu panjang dan kita harus melindunginya dari segala kekerasan yang kemungkinan mengancamnya itu. Oke, Prof. Tapi saya ingin tanya, berarti jenengan melihat membenarkan nggak sih kalau di lapangan itu ada orang-orang yang kebal hukum? Oh, tidak boleh, karena tadi prinsipnya kan memang equality before the law. Cuma dalam praktek tadi saya katakan. Iya, kalau di dalam prakteknya itu ada nggak sih? Jenengan mengakui nggak sih bahwa di praktek itu ada orang yang kebal hukum? Mengakui ada. Tapi apa yang harus saya ungkapkan di sini? Nggak usah. Loh, ini loh antara yang pro dan kontra aja kan ketika dilaporkan ya itu jangankan dihukum, ditindaklanjuti aja kadang juga. Memang antara menindaklanjuti dan tidak itu kan ya haknya ya, ada atau maksud saya wewenang lah ya, wewenangnya kepolisian dan itu ditambah untuk to do or not to do. Yaitu namanya diskresi. Kadang-kadang memang polisi di garda yang terdepan itu menjadi penentu apakah dia melanjutkan atau tidak melanjutkan. Sekalipun itu delik aduan atau mungkin juga delik biasa. Jadi ya menahan, apalagi juga termasuk menahan dan tidak menahan. Bahkan dalam hal misalnya orang itu meminta penangguhan penahanan, itu antara orang yang sama, kasusnya sama dengan ini yang bisa berbeda ya? Ini yang tidak. Lu itu nyata, kalau saya mau ngomong di sini ada buktinya. Iya, baik. Oke, jangan dilanjut, Prof. Bahaya, Prof. Oke, Prof. Jadi yang saya baca juga kemudian akibat Halpian ini kemudian PDIP yang angkat bicara dan kemudian langsung memecat Halpian dengan alasan, nah ini alasannya menarik, Prof. Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Salah satunya itu. Apakah jenengan setuju dengan alasan pemecatan tersebut, Prof? Ya, maka ketika kita berpolitik, itu kan kita juga punya etika kehidupan berbangsa dalam hal berpolitik. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, cinta kasih, ya, saling menghormati, menghargai. Ya, itu sebenarnya derivasi dari nilai-nilai Pancasila itu. Memang nggak ada ya orang yang mengatakan saya melanggar sila ini kemudian dihukum, ya enggak. Bahkan ini persoalannya diturunkan, apakah itu nanti ke peraturan perundang-undangan atau mungkin ke namanya kode etik ya dari partai itu, atau mungkin kita bisa masuk ke ADART-nya kan begitu. Nah, ketika ini ADART kode etik dari anggota atau kader itu menghendaki supaya, dan ini mestinya begitu, setiap kader itu kan bertindak sesuai asas atau prinsip-prinsip moralitas, ya, kesopanan, ya, santun, kemudian berbuat baik, tidak melanggar hukum, itu hampir ya semuanya sama begitu. Nah, ketika kader itu melakukan pelanggaran ini, memang kalau dirujuk sampai tinggi, yaitu melanggar pada nilai-nilai Pancasila, terutama apa? Ya nilai kemanusiaan kan itu, Mas, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak berperi kemanusiaan lah menghajar anak sedemikian rupa. Nah, mungkin ya kalau misalnya ada dijewer aja cukup ya kan, apalagi pakai ini di depan umum ya kan, sampai pecinya katanya pecisnya lepas atau bagaimana itu minimal tuh kalau sudah tek
peci lepas itu sudah penghinaan ringan. Oh iya, yang sempat dibahas kemarin, Prof ya. Iya, yang sempat Iya kita betul. bahas soal Iya. jilbab maksudnya Betul betul. kerudung ditarik atau Iya. kemudian akibat tarikan atau tempelengan lepas itu sudah penghinaan ringan. Nah, jadi ini bukan hal yang sepele, tapi kalau langsung dihubungkan dengan Pancasila mungkin terlalu jauh, ya mungkin bisa diturunkan ke kode etik atau di AD/ART partai PDIP itu. Saya kira itu lebih jelas lah. Ya kita boleh saja lah mau naik ke sampai nilai-nilai Pancasila, ya betul, tapi untuk sampai orang memecat, kemudian memberikan sanksi, apa istilahnya, sanksi partai, pemecatan itu saya kira tidak mesti dihubungkan dengan nilai Pancasila. Oke, baik. Oke, menarik, Prof. Jadi teman-teman semua yang bisa disimpulkan bahwa tindakan Halpian Sembiring Meliala ini tindakan yang benar-benar tidak bisa dibenarkan ya. Dan ada beberapa perbedaan ya, tadi kita sudah membahas tentang butir 1 dan 2 ya, antara kasus penganiayaan ringan dan penganiayaan berat, dan yang ada yang butir ketiga itu sampai menyebabkan meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan semakin jelas. Tapi yang menarik yang ingin saya garis bawahi, bahwa ternyata Prof. Suteki mengakui ya adanya kebal hukum di prakteknya di lapangan. Ya. Meskipun itu bisa kita lihat sendiri lah ya kasus-kasusnya, dan Puan dan Tuan bisa mengamati, bereksplorasi ya, kemudian menggali fakta-fakta dari apa yang sudah kita singgung di pada sesi video kali ini. Oke, terima kasih Prof. Suteki atas waktunya. Ya, ya mudah-mudahan nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya, tentunya dengan isu viral yang akan dibahas secara radikal. Untuk Puan dan Tuan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki agar kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari informasi-informasi yang dibahas secara mendalam. Baik, saya kira cukup sekian Puan dan Tuan semua dan juga Prof. Suteki. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, Prof. Lupa. Salam radikal, Prof. Salam tetap radikal, ramah, terdidik dan berakal.